Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kesan-pesan setelah menonton film Tare Zameen Par. Untuk sinopsis dari film Tare Zameen Par akan disampaikan oleh saya sendiri, Sulfita Maharani. Jadi, film ini adalah film yang menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ihsan Nankishore Awasthi. Ihsan adalah seorang anak berumur 8 tahun yang sedang duduk di bangku sekolah dasar, namun Ihsan tidak menyukai sekolah. Dia banyak merasa kesulitan dengan berbagai mata pelajaran dan dia sering mengalami kegagalan dalam ujian sekolahnya. Dengan segala kelemahan yang ada pada diri Ihsan itu, dia jadi korban bullying oleh teman-temannya. Bahkan gurunya pun ada yang menghinanya. Ayah Ihsan, Nankishore Awasthi, adalah seorang eksekutif yang sibuk dan sukses. Ayahnya selalu mengharapkan Ihsan dapat melakukan yang terbaik seperti kakaknya. Sedangkan ibunya, Maya Awasthi, adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang akhirnya merasa sedih dan bingung karena merasa gagal mendidik dan membantu Ihsan menghadapi masalahnya, yaitu masalah disleksia. Ihsan memiliki seorang kakak, yaitu Johan, yang merupakan seorang pelajar yang sukses. Orang tua Ihsan telah mengetahui ada yang tidak beres pada diri Ihsan, sehingga mereka memutuskan untuk mengirimkan Ihsan ke sekolah asrama. Di sekolah asramanya, Ihsan diajar oleh guru Ram Shankar Nikum. Ram mempunyai pola pikir dan pengajaran yang berbeda dengan guru-guru lain yang ada di sekolah. Ram membuat anak didiknya untuk berpikir keluar dari buku-buku pelajaran. Sebagian besar anak di kelas itu merespon positif apa yang Ram lakukan. Namun, tidak dengan Ihsan. Dari situlah, Ram mencoba untuk lebih memahami Ihsan dan masalah-masalahnya. Ram berusaha untuk menyadarkan orang tua dan guru-guru Ihsan yang lainnya bahwa Ihsan bukan anak abnormal, tetapi ia merupakan anak yang khusus dan mempunyai bakatnya sendiri. Ram pun akhirnya mampu mendorong rasa percaya diri Ihsan. Ia membantu Ihsan mengatasi masalah-masalah pelajaran dan kembali menemukan kepercayaan diri yang hilang. Selanjutnya, saya Tria Putri Lestari akan menyampaikan tentang kesan positif dari film tersebut. Kesan positif yang ditangkap dari film ini adalah film ini mampu menceritakan lika-liku kehidupan seorang anak penderita disleksia dengan segala macam masalah lainnya. Selain itu, dalam film ini pun kita diperlihatkan cara seorang guru yang berusaha untuk mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar lebih dalam. Ram telah melakukan berbagai macam cara untuk membuat orang lain yang berada di sekitar Ihsan memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri Ihsan, terutama ke keluarga Ihsan, yaitu orang tua dan kakaknya. Ram juga melakukan berbagai cara kreatif ketika dia mengajar di kelas, membuat para penonton menjadi terharu dan terbawa emosinya selama menonton film ini. Selain itu, dari film ini diketahui bahwa hal mendasar yang harus dilakukan oleh orang-orang terdekat anak yang mengalami disleksia adalah dengan mendekati mereka, merangkul mereka, agar mereka tetap merasa disayangi dan tidak kehilangan rasa percaya diri mereka. Selanjutnya, kesan negatif akan dibacakan oleh Tiara Permata. Sedangkan kesan negatif yang ada adalah di beberapa adegan terasa terlalu lama dan bertele-tele, sehingga menimbulkan sedikit kejenuhan seperti adegan saat Ihsan menggambar bareng-bareng dengan semua murid di sekolahnya. Di bagian itu terasa lama sekali. Selain itu, dalam film ini, keluarga dan guru memberikan labeling yang menurut saya sangat tidak pantas diucapkan oleh keluarga dan seorang guru. Bahkan hal ini langsung dikatakan di hadapan Ihsan seperti ayah dan kakaknya Ihsan yang sering menyebut dirinya idiot.
sedangkan gurunya memberikan label idiot atau bodoh, malas, bahkan gila. Dan yang terakhir, saya Vanessa Syarani Hidayah akan menyampaikan pesan yang terdapat dalam film ini. Pesan yang terdapat dalam film ini yaitu setiap anak adalah pahlawan. Tidak ada manusia yang sempurna, tak peduli apa posisi kita dalam masyarakat. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan dengan cara mereka sendiri. Film ini bukan hanya menceritakan nasib seorang anak penderita disleksia, tetapi juga tentang bagaimana sikap orang tua dalam mendidik anak di zaman yang semakin maju ini dan mengenal orang tua yang gagal memahami mimpi anak dan mengembangkan bakat alami atau bawaan mereka. Sekian penyampaian kesan-pesan dari film Tari Zaman Par dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.